Azam, kamu belum tidur? Azam menggeleng. Azam nungguin Mami. Mami bilang mau ke kamar Azam. Seandainya Dario mengatakan maminya sedang menangis, Azam pasti langsung mengamuk. Azam begitu menyayangi Savana. Bahkan rasa sayang Azam lebih besar daripada rasa sayangnya pada Savana. Bagaimana bisa Azam menyayangi Savana sebesar itu, padahal Savana hanya ibu tiri? Kenapa Dedi di sini? Mami mana? Mami di kamar lagi tidur. Aku mau ke kamar Mami. Mami lelah, jangan ganggu Mami. Azam menoleh lagi. Mami lelah juga gara-gara Dedi. Memangnya apa yang Dedi lakukan sampai Mami lelah? Dario melotot pada putranya. Umur Azam baru 7 tahun, tapi anak nakal ini selalu bersikap sok dewasa. Dedi buat Mami sedih. Dario tercubit dengan omongan putranya, tapi dia terlalu gengsi mengaku Dario masih menyangkal jika dia adalah sumber penderitaan Savana. Lagi pula selama ini Dario selalu melakukan tanggung jawabnya, uang, tempat tinggal, bahkan nafkah batin juga, tapi Savana yang menolaknya. Azam, kamu jangan sok tahu tentang Mami sama Dedi. Anak kecil gak boleh ikut campur urusan orang dewasa. Lebih baik Azam belajar yang rajin biar pinter dan jadi penerus perusahaan Dedi. Azam gak akan ikut campur kalau Dedi gak menyakiti Mami. Dario mendengkus. Dari tadi kamu terus nuduh Dedi menyakiti Mami. Kapan Dedi menyakiti Mami? Apa Dedi pernah bentak atau mukul Mami? Gak pernah kan? Dedi memang gak pernah mukul Mami, tapi Dedi menyakiti hati Mami. Dedi selalu deket-deket sama Mama Zia. Azam, Mama Zia itu ibu kandung kamu. Kamu gak suka ayah kandung kamu deket sama ibu kandung kamu. Gak suka karena Mama Zia bukan lagi istri Dedi. Kata Grandpa, suami itu harus melindungi dan mengutamakan istri, tapi selama ini Dedi selalu mengutamakan Mama Zia. Padahal Mama Zia bukan istri Dedi lagi. Setiap Mama panggil Dedi, Dedi langsung datang. Bahkan saat Dedi bersama Mami sekalipun, setiap Dedi pergi sama Mama. Mami sedih, tapi Mami gak mau kelihatan sedih. Azam gak suka lihat Mami sedih. Dario terdiam, kalimat demi kalimat yang ucapkan dengan polosnya oleh putranya seperti pisau yang menghujam dadanya. Sampai kapan dia mau memungkiri fakta itu, bahwa sikapnya memang menyakiti hati Savana. Namun keras kepala dan keegoisan membuatnya terus gelap mata dan selalu merasa dirinya tak salah. Dedi mau ceraiin Mami dan nikah lagi sama Mama ya? Dario mengerjap. Apa kamu bilang? Dedi mau ceraiin Mami dan nikah lagi sama Mama Zia? Azam mengulang pertanyaannya. Enggak, Dedi gak akan pernah cerai sama Mami. Tapi Mami bilang sama Azam, Mami mau cerai. Awalnya Azam sedih, Mami mau ninggalin kita, Ded. Tapi setelah Azam pikir-pikir, lebih baik Mami pergi saja daripada Mami terus tinggal di rumah ini dan melihat Dedi mesra-mesraan sama Mama. Terus Mami sedih. Nanti kalau Dedi sama Mami beneran cerai, Azam mau ikut Mami. Sudah Dedi bilang kan, Dedi gak akan cerai dengan Mami. Lagian kalau Dedi beneran cerai, kenapa kamu ikut Mami? Mami Savana bukan ibu kandung kamu. Memangnya kenapa? Yang penting Mami Savana menyayangi Azam lebih dari ibu kandung Azam sendiri. Dario memijit pangkal hidungnya. Azam pintar sekali berdebat. Sejak tadi seolah tidak kehabisan kata-kata untuk membalas semua omongannya. Jadi kapan Dedi sama Mami cerai? Azam tertawa dan langsung lari masuk ke dalam kamarnya. Sana itu benar-benar. Dario menggeleng-gelengkan kepala, pusing sekali melihat kelakuan Azam. Hebat juga Savana bisa mengurus Azam yang super bandel itu sampai Azam bisa luluh. Dario menghembuskan nafas kasar lalu kembali ke kamarnya. Dario sudah tidak mood lagi minum alkohol. Lebih baik dia menyusul istrinya dan melanjutkan keinginan yang tertunda tadi. Namun begitu ia sampai kamar, ternyata Savana sudah tidur. Dario duduk di tepi kasur, menurunkan baju tidur istrinya hingga
menutup kakinya kembali, lalu menarik selimut hingga sebatas. Kenapa kamu memberontak, Savana? Kamu cukup diam, ikuti perintahku, kamu akan bahagia. Dario mengulurkan tangan dan mengusap pipi istrinya. Dulu sebelum mengenal Savana dan setelah cerai dengan Zia, Dario beberapa kali menjalin hubungan dengan perempuan. Namun tak bertahan lama, paling lama sebulan, lalu putus dan Dario kembali kesepian. Savana yang saat itu menjadi sekretarisnya yang mengurus segala kebutuhannya pun saat Dario galau memikirkan istrinya dan masa depan anak-anaknya, Savana selalu menghiburnya. Dulu Savana begitu ceria, ada saja celetukan yang membuat Dario tertawa, tapi sekarang senyumnya yang dulu sehangat matahari berubah sedingin salju. Bertahanlah sebentar lagi, Savana. Setelah Zia sembuh, kita akan selalu bersama. Dario meraih tangan istrinya dan mencium punggung tangannya. Cuman begitu lama dan penuh perasaan. Saat membuka mata, Savana terkejut melihat suaminya tidur di sampingnya sambil memeluknya. Namun Savana tak peduli banyak. Melepas pelukan itu, Savana pun turun dari ranjang menuju ke dapur. Seperti biasa, Savana menyiapkan sarapan dengan dibantu 2 orang pembantu. Namun tiba-tiba terdengar suara mobil. Tanpa melihat pun Savana sudah tahu siapa pemilik mobil itu. Benar saja, tak lama Zia menghampirinya ke dapur. Berani sekali kamu menggoda Mas Dario. Zia menyentak bahu Savana, tak ingin ikut campur meskipun merasa tak tega dengan Savana. Para pembantu pergi. Savana juga tidak butuh dibela, dia bisa membela dirinya sendiri. Apa yang kamu lakukan sama Mas Dario tadi malam, ha? Zia mendorong-dorong bahu Savana dengan jari telunjuknya. Savana tersenyum miring. Apa ini adegan pelakor labrak istri sah gara-gara istri sah menggoda suaminya sendiri? Jaga bicara kamu, Savana. Berapa kali aku bilang, aku bukan pelakor, kamu yang pelakor. Kamu hadir di tengah-tengah hubunganku dan Mas Dario yang belum selesai. Dan satu hal yang harus kamu ingat, Mas Dario memang suami kamu, tapi dia tetap milikku. Oh ya, tapi semalam aku dan Mas Dario udah. Savana membuat gerakan menyentuh lehernya sendiri dengan ya ampun, aku jadi malu. Savana tersenyum malu-malu dan itu sukses membuat Zia semakin kesal. Zia mengepalkan tangan menahan diri untuk tidak menampar Savana. Seandainya tidak di rumah ini, sudah pasti Zia akan menampar, menjambak dan menginjak-injak Savana. Kamu pikir aku percaya? Zia tersenyum sinis. Aku berani bertaruh 100%. Dario gak akan menyentuh kamu. Karena apa? Karena dia masih mencintaiku. Kalau Mas Dario memang masih mencintaimu, kenapa dia gak mau melepaskanku? Karena hidup kamu menyedihkan. Kamu pikir Mas Dario menikahi kamu karena dia mencintai kamu? Oh, ya jelas enggak. Mas Dario kasihan sama kamu. Hitung-hitung dia bersedekah dengan menikahi anak yatim piatu dan memberinya makan seperti tuan yang memberi makan pada anjingnya. Zia tertawa remeh dan sinis. Savana, kamu bodoh sekali. Bangunlah dan berhenti berhayal. Tidak ada kisah Cinderella di dunia nyata. Aku sarankan lebih baik kamu pergi dari hidup Dario sekarang daripada kamu menderita dan pada akhirnya mati perlahan. Atau kenapa kamu gak mati sekarang aja? Menyusul papa dan mama kamu yang gak jelas keberadaannya itu, yang bahkan mungkin sekarang mereka sudah di neraka. Plak. Kepala Zia tertoleh ke samping saking kerasnya Savana menamparnya. Tak mau kalah, Zia pun mengayunkan tangan ingin menampar Savana, tapi Savana lebih dulu menahan tangannya dan memelintir ke belakang. Lepas, berani sekali kamu. Tolong Mas Dario, Azura, Azam, tolong. Zia berteriak keras, namun Savana sengaja tak melepas cengkeraman tangannya. Sudah terlanjur dibenci, sekalian Savana membuat semua orang membencinya. Zia memekik saat Savana menjambak rambutnya. Demi Tuhan, Zia ingin sekali membalas jambakan Savana, tapi dia tahan, takut kalau tiba-tiba Dario, Azam, dan Azura datang dan melihatnya menjambak Savana, mereka akan marah padanya. Zia akan menahan diri dan membiarkan tersakiti demi kemenangan yang abadi. Tapi setelah ini Zia pastikan Savana akan mendapatkan balasan.
kenapa kok diem aja? Gunain mulut kotor kamu menghina orang tuaku dan aku pastikan mulut kamu akan robek. Sia menelan ludah dengan susah payah. Mas Dario, Azam, Azura. Setelah berteriak sekian kali, akhirnya Dario muncul. Matanya terbelalak melihat Sia kesakitan, bahkan sampai menangis. Mas Dario, tolong, sakit. Savana lepas. Dario menarik Sia dalam pelukannya dan mendorong Savana dengan keras sampai perut Savana membentur sisi meja. Savana mengerang kesakitan, tapi dia tahan. Tak ada gunanya menunjukkan rasa sakit di depan laki-laki jahat ini. Mas, sakit, kepalaku pusing. Sia terisak sambil memegang kepalanya. Mama, Azura datang dan menghampiri mama tersayangnya. Mama nggak apa-apa, tanya Azura khawatir. Di belakang Azura ada Azam yang justru menatap khawatir Savana yang memegang perutnya. Dia jambak nampar sama cengkeram tangan mama Azura. Badan mama sakit semua. Sia mengadu pada putri kecilnya. Mami, kenapa sih mami jahat banget sama mama? Apa salah mama sama mami? Azura berteriak sambil menangis. Jangan bentak mami. Azam langsung berdiri di depan Savana dan menatap tajam adiknya. Mami gak mungkin melakukan sesuatu tanpa alasan. Azam, kenapa kamu selalu bela mami? Mami ibu tiri dan semua ibu tiri itu jahat. Mami gak jahat. Azam, Azura, cukup, kalian masuk kamar. Ini urusan orang dewasa, ucap Dario. Enggak, Azura nggak mau pergi. Azura nggak mau ninggalin mami sama perempuan jahat itu. Azura menuding sambil menatap nyalang Savana. Mami bukan orang jahat. Azam tak terima dan berteriak pada adiknya. Kepala Dario berdenyut semakin sakit melihat pertengkaran anak-anaknya. Masalah Savana dan Sia belum selesai dan sekarang anaknya juga saling bertengkar menjadi dua kubu. Bibi, panggil Dario. Seorang pembantu datang. Iya tuan, bawa Azura dan Azam ke kamar. Azura nggak mau. Azura mau meluk Sia. Azura mau sama mama. Azura mau melindungi mama. Ya ampun anak mama, mama beruntung sekali memiliki anak seperti kamu Azura. Kamu memang anak yang berbakti pada orang tua. Dario menghela nafas panjang. Kepalanya benar-benar pusing menghadapi masalah di pagi buta ini. Dario menatap Savana yang menatapnya dengan sorot mata yang tak bisa Dario gambarkan. Ada luka menganga dan kemarahan yang membara di bola matanya. Savana, kamu. Savana langsung pergi menaiki tangga sebelum suaminya menyelesaikan kalimatnya. Mami, panggil Azam. Savana tidak menjawab dan terus berjalan. Azam berkaca-kaca. Dia ingin mengejar tapi sepertinya mamanya tidak ingin diganggu. Azam juga memilih pergi dan kembali ke kamarnya. Dario ingin mengejar Savana tapi tiba-tiba, aduh mas, kepala aku pusing. Dario pun merangkul Sia dan membawanya ke sofa. Azura juga ikut memegang lengan mamanya dengan khawatir. Dario mengambil kompres dan mengompres pergelangan tangan Sia yang memang terlihat biru. Entah apa yang merasuki Savana sampai Savana sekasar ini dengan Sia. Savana benar-benar berubah sekarang. Sayang, kamu harus sekolah kan? Lebih baik sekarang kamu mandi dan ganti seragam, ucap Sia sambil mengusap rambut Azura. Tapi Azura mau nemenin mama. Mama gak apa-apa kan, ada papa. Benar kata mama, sekarang kamu masuk ke kamar ya, minta bantuan sama bibi. Kalau gak bisa pakai seragam sendiri, aku bisa kok Dad. Azura sudah besar. Ya udah sana. Dario mengacak rambut putrinya dengan gemas. Setelah kepergian putrinya, Dario pun lanjut mengompres pipi Sia. Sakit. Sia mengangguk. Sakit banget mas. Kenapa Savana nampar kamu? Sia menggeleng. Aku juga nggak tahu mas. Tadi aku kesini mau minta maaf sama Savana soal semalam yang mungkin aja aku mengganggu waktu berduaan kamu sama Savana mas. Tapi Savana malah tiba-tiba menuduhku pelakor dan menamparku, menjambak lalu memelintir tanganku. Dario menghela nafas panjang. Mulai sekarang kamu gak usah dekat-dekat sama Savana. Maksud kamu aku gak boleh datang ke rumah ini lagi?
Bukan gitu, tentu saja kamu boleh datang ke sini kapanpun kamu mau. Kamu ke sini juga mau ketemu anak-anak kan? Iya mas, aku ke sini mau ketemu anak-anak. Masa ketemu kamu terus godain kamu? Zia tertawa, Dario juga ikut tertawa. Di tengah-tengah tawa mereka, Savana muncul. Dia sudah rapi dengan stylan kantor yang dulu saat Savana masih menjadi sekretaris Dario. Mau kemana kamu? Savana tidak menjawab pertanyaan suaminya dan langsung pergi. Suami kalau lagi ngomong didengerin. Dario menahan tangan Savana, menyentak hingga tubuh Savana menghadap badannya. Aku mau interview. Interview apa? Kerja. Untuk apa kamu kerja? Memangnya kalau kerja untuk apa mas? Ya cari uang lah. Aku ingin mandiri. Untuk apa mandiri? Uang suamimu ini gak akan habis kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan kamu. Iya, untuk sekarang. Tapi setelah cerai, siapa yang akan membiayaiku lagi? Berhenti bicara cerai, Savana. Savana termundur kaget mendengar teriakan suaminya yang menggelegar. Selama 6 bulan terakhir ini tak terhitung berapa kali Dario membentaknya. Lama-lama dia bisa kena serangan jantung. Selain mati karena tekanan batin dan depresi, jika tetap di rumah ini Savana bisa-bisa mati kena serangan jantung. Sudah aku bilang kan, sampai kapanpun aku gak akan pernah menceraikan kamu. Savana speechless, tidak tahu lagi harus mengatakan apa. Suaminya terus menyiksa batinnya, tapi dia juga tidak mau melepaskannya. Tetap bertahan di rumah ini hanya akan membuat Savana gila. Mas Dario, tenang. Zia berdiri dan mengusap lengan suaminya. Savana, benar yang Mas Dario katakan. Lebih baik kamu jangan kerja dan jadi ibu rumah tangga aja. Anak-anak membutuhkan kamu. Diam loh, Savana, bentak Dario. Savana memutar bola mata malas. Terserah mas, dengan atau tanpa izin kamu, aku akan tetap kerja. Dan jangan bicara soal istri yang harus menghargai suaminya, karena sejak awal kamu gak pernah menghargaiku. Savana berbalik badan dan langsung pergi. Silakan saja, aku pastikan tidak akan ada satu perusahaan yang mau menerima kamu. Savana menulihkan telinga dan berlari kencang menuju ke gerbang. Dia sudah memesan ojek. Dario sudah memberinya mobil, tapi Savana tidak mau mengendarainya. Savana ingin membiasakan diri tanpa fasilitas suaminya. Ini neng helmnya. Savana memakai helm dan Pak Ojek pun melajukan motor. Sepanjang jalan air mata Savana mengalir. Sungguh dia tidak ingin menangis, dia tidak ingin terlihat lemah, tapi tetap saja air matanya keluar tanpa bisa dia tahan. Lama berjalan Savana sampai di perusahaan pertama interview hari ini. Terima kasih Pak. Neng, tunggu sebentar. Ini untuk Neng. Pak Ojek yang Savana pikirkan seumuran dengan mendiang ayahnya itu mengulurkan coklat. Anak saya kalau sedih suka makan coklat. Mungkin ini bisa mengurangi kesedihan Neng dan menambah semangat Neng hari ini. Pak Ojek tersenyum, senyum bersahaja dan tulus. Rasanya Savana ingin menangis lagi. Terima kasih, ini berharga sekali untuk saya. Savana menerima coklat itu dan membalas senyum Pak Ojek. Sama-sama Neng, yang semangat ya. Percaya Tuhan gak akan menguji hambanya di luar kemampuan. Savana mengangguk. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Pak Ojek tersenyum dan mengendarai motornya menjauh. Sementara Savana masih diam sambil memandangi coklat itu. Seandainya aku memiliki ayah, apa ayah akan memberiku coklat saat aku sedih? Atau ayah akan menyamar jadi badut dan membuatku tertawa? Savana tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Jika ayah atau ibunya masih hidup, sekali saja Savana ingin bertemu mereka.